Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ramai tentang peringatan Hari Ibu ya. Sedang ramai tentang peringatan Hari Ibu. Yang kemudian ini menjadi polemik juga di antara kaum muslimin tentang hukumnya. Adapun sebelum kita membahas tentang hukumnya Hari Ibu, ada baiknya kita mempelajari tentang asal-usul atau sejarah dari Hari Ibu itu sendiri. Untuk di Indonesia sudah ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Dari mana asal-usul penetapan tanggal 22 Desember di Indonesia sebagai Hari Ibu? Merujuk kepada konferensi wanita, konferensi kaum wanita yang pertama waktu itu di Yogyakarta kalau tidak salah, untuk seluruh wilayah Sumatera dan Jawa berkumpul di sana pada tanggal dari mulai 22 sampai 25 Desember di tahun 1928. Di konferensi para pejuang wanita berkumpul di Yogyakarta. Konferensi perempuan wanita, yaitu itu juga ya, perempuan wanita. Ada sekitar 30 organisasi yang ikut serta, organisasi perempuan yang ikut serta pada saat itu, yang kemudian pada tahun 1938 berikutnya perempuan Indonesia kembali menggelar kongresnya di Bandung. Yang pertama kali di Yogyakarta, yang kemudian keduanya adalah di Bandung, Jawa Barat. Jadi dari hasil kongres tersebut mendapatkan hasil keputusan untuk menetapkan peringatan, menghormati dan mengenang jasa para wanita, kaum ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, karena itu adalah tanggal di mana konferensi kaum wanita pertama kali di Yogyakarta dilaksanakan, dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember tahun 1928, yang akhirnya berdasarkan Kepres RI nomor 316 tahun 1959 ditetapkan hari tersebut sebagai Hari Ibu. Namun perayaan Hari Ibu ini bukan hanya di Indonesia, yang justru Indonesia sendiri mengadopsi dari budaya di luar Indonesia, dari budaya-budaya Barat ternyata. Di antaranya kebiasaan yang dikenal dengan istilah Mother's Day itu sudah berlangsung di beberapa negara seperti di Irlandia, di Inggris, dan mereka mengadakan Mothering Day ini ya, mereka ungkapkan dengan istilah Mothering Day itu di pekan keempat pra Paskah, di pekan keempat pra Paskah, menjelang Paskah. Pra itu menjelang apa sudah? Hah? Sebelum ya. Kalau setelah namanya pasca, pasca, seperti pasca bayar. Jadi mereka berbondong-bondong mengajak ibu mereka atau mengajak keluarga mereka, bukan cuma ibunya, mengajak keluarga untuk pergi ke gereja untuk melaksanakan kebaktian di pekan keempat pra Paskah. Mereka berbondong-bondong pergi ke gereja-gereja untuk melaksanakan kebaktian pada saat itu. Termasuk di Irlandia juga sama.
Di Afrika juga mengadopsi kebiasaan budaya yang sudah berlangsung di Inggris juga. Juga ada di Bangladesh. Namun Bangladesh mereka melaksanakan hari ibu itu di minggu kedua di bulan Mei. Beberapa orang ibu yang terlihat memiliki sebuah pemikiran-pemikiran yang baik untuk negara akan diberikan sebuah penghargaan. Ada orang-orang yang mungkin dikenal sebagai seorang wanita, seorang ibu, tapi dia punya peran untuk negara, maka diberikan penghargaan Ratna Garwa Ma Award. Gitu, mak-mak. Jadi orang itu juga nyebutnya emak ya. Di Amerika Serikat juga dirayakan pertama kalinya tahun 1908 ketika anak Jarvis mengadakan peringatan atas kematian ibunya, di mana di Grafton, daerah Virginia Barat, pada tahun 1908. Nah, Kongres Amerika Serikat awalnya menolak proposal untuk menjadikan hari ibu sebagai hari libur nasional pada saat itu. Tapi pada tahun 1911 seluruh negara bagian di Amerika Serikat menjadikan hari ibu sebagai hari libur. Pada 1914 Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan hari ibu sebagai hari libur nasional. Saat itu Indonesia belum memiliki hari ibu. Tapi di tahun 1800-an sekian di Inggris sudah merayakan hari ibu. Jadi orang-orang barat sudah membuat hari ibu pada saat itu dan melaksanakan kegiatan kebaktian di gereja-gereja pada saat itu. Di beberapa negara juga termasuk di Jepang. Di Jepang awalnya hari ibu bertepatan dengan hari lahirnya seorang permaisuri kaisar pada saat itu. Namun kemudian waktu berganti menjadi penetapan di setiap bulan Mei pelaksanaan hari ibunya. Tadinya adalah hari lahirnya seorang permaisuri di Jepang. Jadi beda-beda di setiap negara. Dan itu awalnya tidak terjadi di Indonesia. Belum ada penetapan hari ibu di Indonesia. Lantas kemudian juga negara-negara yang lain, bahkan di Timur Tengah termasuk di Mesir, ya. Kini juga di Arab Saudi mungkin juga ada penamaan istilahnya hari ibu di berbagai negara. Nah, ini menjadi tren seolah-olah. Menjadi tren di berbagai negara. Substansinya sebetulnya mereka ingin memberikan sebuah penghormatan kepada kaum ibu, kepada kaum wanita yang menjadi seorang ibu, di mana pada saat perayaan tersebut berbeda-beda cara mereka mengaplikasikannya. Ada yang dengan cara tadi pergi ke gereja-gereja untuk melaksanakan kebaktian, mendoakan ibunya. Ada juga yang dengan memberikan bunga kepada ibunya, memberikan hadiah. Ada juga kebanyakan yang hanya sekedar mengucapkan selamat ataupun terima kasih kepada kaum ibu, kaum wanita. Dari sini muncullah permasalahan di kalangan kaum muslimin, karena di mana kaum muslimin sudah banyak mengadopsi budaya tersebut. Jadi ini bukan urusan agama, tapi ini urusan budaya. Maka bagaimana kacamata syariah menanggapi tentang perayaan hari ibu? Perayaan hari ibu. Di antara para ulama berbeda pendapat dalam ijtihadnya. Di antaranya ada yang menyetujui, memperbolehkan tentang perayaan hari ibu.
Di antaranya para ulama di Mesir seperti Syekh Ali Jum'ah, ya. Kemudian juga ada Darul Ifta di Mesir juga, mereka memperbolehkan perayaan Hari Ibu. Kemudian Syekh Syauqi Alam Mesir, juga Syekh Abdul Fattah Asyur, juga Syekh Muhammad Ismail Bakar, dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka menyatakan bolehnya melaksanakan perayaan Hari Ibu dengan dasar mengambil substansi dari sebuah ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dari ayat ini surah Al-Isra ayat 23 adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi menurut para ulama, selama pelaksanaan perayaan Hari Ibu itu dengan cara membahagiakan, dengan cara yang baik, ya, artinya berbuat baik kepada orang tua, maka itu sah-sah saja. Karena yang menjadi konsentrasi dalam pelaksanaannya adalah bagaimana cara melaksanakannya itu sendiri. Jika caranya dengan cara yang baik menurut syariat, maka mubah hukumnya, boleh-boleh saja menurut pendapat kelompok ulama yang pertama, yakni yang memperbolehkan. Juga mereka berlandaskan kepada surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ay anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Tentang bagaimana supaya kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Namun memang orang-orang dulu bersyukur itu dilaksanakan, diaplikasikan. Tapi anak-anak zaman sekarang rasa syukurnya cuma dijadikan status saja. Itu yang jadi masalahnya. Kalau di media sosial, di status media sosial, seolah-olah ini anak berbakti, berbudi pekerti yang baik, ya, begitu sayang, cinta kepada orang tua. Bahkan mungkin ketika dia membuat status di media sosial, dia ungkapkan bagaimana rasa cinta kepada orang tua, tapi di saat itu pula orang tuanya minta tolong, itu kan, nak, tolong dong ke pasar beliin ini, ntar dulu dong bu, ini kali kagok. Nah, kira-kira benar apa tidak cara menyampaikan birrul walidain? Nah, awas jangan sampai terjebak. Satu sisi kita menyuguhkan seolah-olah kita benar-benar mencintai orang tua kita di media sosial, tapi di sisi lain bahkan bisa jadi kita membunuh orang tua kita. Iya, membunuh dengan pelan-pelan, membuat orang tua kita sakit, ya, dengan mempekerjakan mereka, dengan menyulitkan mereka, dengan membebani mereka. Kalau di media sosial seolah-olah semoga sehat ya orang tuaku, ibuku, karena di hari ibu gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata membebani orang tua. Dan itu berlangsung lebih lama dibandingkan ungkapan di media sosial yang hanya 1 hari saja itu selesai, bahkan hilang lupa lagi. Di sisi lain hal yang diperbolehkan adalah memberi hadiah. Memberi hadiah sebagai bentuk idkhalus surur, membahagiakan. Selama hadiahnya bagus tidak masalah, asal jangan sampai hadiahnya itu ternyata Johnny Walker. Ngerti nggak? Itu kalau kita di bandara kan ada tuh, ya, stage yang jualan ada Johnny Walker, XO, Crocodile, Black Label, Red Label, Jack Daniels. Itu jangan.
Masa ungkapan kasih sayang ngasihnya khomer? Dia pikir semoga sehat-sehat, wahai ibuku, dikasih tuak, ya mabok ibunya, teleng. Menurut kelompok ulama yang memperbolehkan hal tersebut bukanlah perbuatan bid'ah yang munkarat. Mereka mengambil sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi, ya. Fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Kata Imam Asy-Syatibi, fal bid'atu, adapun bid'ah, maka utawi bid'ah iku idzan ing dalam mengkono iki-ikilah ungkapan gitu. Ibaratun idzan ibaratun, di dalam ungkapan ini atau merupakan sebuah ungkapan antariqatin fid dini, tentang cara baru dalam agama. Itu urusan bid'ah nih. Tentang bid'ah itu ini maknanya menurut Imam Asy-Syatibi, ya. Mukhtara'atin tudahi asy-syari'ata, tentang cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fil ta'abbudi lillahi subhanahu. Dengan mengikuti cara itu yang dimaksudkan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Musa, oleh Al-Imam Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam juz pertama halaman 26. Jadi dalam hal itu tidak masuk dalam kategori bid'ah, karena itu merupakan budaya. Perayaan Hari Ibu menurut kelompok pertama itu merupakan budaya, bukanlah agama. Bukan urusan agama, itu urusan budaya. Selama tidak bertentangan dengan syariah, itu tidak mengapa. Sedangkan menurut kelompok sebagian para ulama, ya, dari kelompok yang melarang. Sekarang kelompok yang kedua adalah kelompok yang melarangnya, bahkan mengharamkannya. Di antaranya dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini ulama Hanafiyah dari Mesir, ya. Ulama Hanafiyah yang juga beliau mencapai maqam wali. Al-Imam Asy-Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama mutaakhirin tapi beliau wali, fuqaha, seorang faqih, alim, aslinya dari Mesir tapi pernah juga menjadi ulama besar di Saudi. Tapi beliau meminta kelak jika saya wafat agar dikuburkan di tempat beliau, di daerah kelahiran beliau di Mesir. Ya, akhirnya beliau dimakamkan di Mesir karena beliau paham kalau dimakamkan di Saudi nanti nggak boleh murid-muridnya pada berziarah lagi, ya, baca Quran gitu di samping kubur, nanti dilarang lagi. Kemudian juga selain Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada ulama-ulama yang lainnya termasuk ulama Mesir, yakni Syekh Mustafa Mahfuz, ya. Syekh Mustafa Mahfuz beliau juga mengharamkan, ya, tidak menyetujui dengan perayaan Hari Ibu. Terlebih para ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Wahabi terlebih, ya. Ulama Saudi yang dimaksud juga bukan hanya ulama Wahabi. Ulama Wahabi seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Shalih Fauzan, itu ulama-ulama Wahabi Saudi.
Tapi ulama-ulama Saudi yang lainnya seperti guru kita sekalian, ulama dari kalangan Ahlul Bait Nabi seperti Al-Imam Syekh As-Sayyid Al-Habib Zain bin Sumaid, beliau juga tidak menyetujui hal itu, ya, tidak menyetujui hal tersebut. Dan kita lihat juga banyak ulama-ulama kita dari kalangan Ahlul Bait Nabi juga yang ternyata tidak menyetujui, tapi mereka cenderung tidak bereaksi. Ada juga kelompok yang diam saja, tidak membolehkan, tidak pula mengharamkan, dan mereka tidak melaksanakan itu, seperti mursyid kita Maulana Al-Qutbil Arif Billah Mursyiduna Murabbi Ruhina Sayyidil Habib Muhammad Hisham Al-Qabbani. Beliau tidak melaksanakannya, tidak merayakannya, tapi juga tidak melarang, ya. Kemudian juga Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya tidak melaksanakan perayaan tersebut, tapi juga tidak melarang. Artinya ini kelompok yang moderat, kelompok yang secara pribadi mereka mungkin tidak mengiyakan, tapi untuk umum juga tidak melarang, karena itu budaya urusannya. Juga Al-Habib Umar bin Hafiz Yaman seperti itu pula. Jadi orang-orang yang tidak melarang mendiamkan saja, jadi diam, tapi secara pribadi mereka tidak melaksanakannya, tidak melakukannya, begitu. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok ulama yang berijtihad memperbolehkannya, ulama-ulama Ahlussunnah tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kelompok yang kedua adalah para ulama-ulama yang melarangnya, mengharamkannya, tapi tidak sampai mengkafirkan. Apa landasan mereka yang mengharamkan? Landasannya adalah hadis Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sesungguhnya mereka adalah seperti bagian daripada kaum tersebut. Dan ada hadis-hadis yang lainnya selain hadis yang tadi tentang larangan-larangan kita bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Jadi ketika melihat asal usul dan sejarah perayaan Hari Ibu itu ternyata dicetuskan atau merupakan kebiasaan orang-orang non-muslim yang bahkan dalam pelaksanaannya menggunakan tata cara yang mungkin tidak berkesesuaian dengan syariatul Islam, seperti mereka pergi ke tempat, ke kuil-kuilnya, ke gereja-gerejanya, itu kan bukan kebiasaan orang Islam. Dengan cara seperti itu, bahkan ada di sebagian daerah yang mungkin mereka merayakannya dengan meminum tuak, ya, meminum arak, seperti di Jepang, sake itu. Pada saat perayaan tersebut ngumpul bersama, jika masih ada ibunya, kumpul bersama, minum sake bersama, mungkin sampai mabuk. Kalau orang tuanya sudah meninggal, mereka pergi ke kuburannya, bawa sake dituangkan di kuburannya. Dia pikir orang tua yang ada di kuburannya itu akan ikut mabok juga. Nah, itu memang kenyataan seperti itu. Juga ada yang disediakan babi panggang, ya, sebagai bentuk penghormatan, ya, karena memang bukan orang muslim, ya wajar-wajar saja kalau orang non muslim seperti itu. Tapi jika orang muslim melakukan hal yang sama, itu kan tentu tidak baik. Maka dari sejarah itulah sebagian para ulama melarangnya, karena itu merupakan kebiasaan orang non muslim. Sejak lampau itu dicetuskan oleh orang-orang non muslim. Itu menurut pendapat ulama yang melarangnya. Ada juga ya tadi yang ketiga, ulama yang tidak melarang secara mutlak, tapi juga tidak menyetujui.
tidak melarang secara mutlak, ya, tapi tidak setuju. Seperti Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Kemudian juga ada ulama yang tidak terlalu Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak pati aswaja. Ada ulama yang enggak pati aswaja. Tokoh Ikhwanul Muslimin, Syekh Yusuf Qardawi. Itu tokoh kalau di kita mah HTI lah gitu ya. Karena Ikhwanul Muslimin dengan Hizbut Tahrir itu hampir sama saja. Tapi akhirnya firaq, berpisah. Yang tadinya bergabung tadinya dulunya, akhirnya berpisah. Tapi ideologinya sama. Walaupun mungkin secara amaliyah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi secara harokah fikrah mereka itu harokahnya ternyata ya Khawarij. Nah, seperti Syekh Yusuf Qardawi yang mungkin secara amaliyah mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi secara harokah ya Khawarij gitu kan. Ikhwanul Muslimin. Enggak pati aswaja lah gitu. Enggak pati aswaja meusan cek Sunda mah. Kalau Syekh Ahmad Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar, Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen, ya, Syafi'iyah. Mereka tidak menyetujui dengan alasan begini. Boleh yang melaksanakan itu silahkan saja. Akan tetapi kami lebih memilih untuk tidak merayakannya, kata beliau. Kenapa? Tidak mengharamkan, beliau-beliau itu tidak mengharamkan, tapi memilih untuk tidak merayakannya. Kenapa? Di sisi lain memang ya ada nilai positif, seperti halnya sebagian orang merayakan hari ibu itu dengan cara apa? Mengambil alih tugas sang ibu, ya, mencuci, memasak apa. Pokoknya hari itu ibunya dibahagiakan, di-serve ibunya, dimasakin gitu kan. Urusan cucian udah jangan nyuci, diambil alih oleh keluarga. Tapi di sisi lain, ataupun yang mungkin cuma hanya mengucapkan selamat, ungkapan saja, hanya ungkapan saja sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua, terima kasihlah, selamat kepada orang tua, tahniah kepada sang ibu. Tapi di sisi lain, kata Syekh Ahmad Thayyib, juga Syekh Yusuf Qardawi dan sebagian ulama yang lainnya, di sisi lain itu bisa menyakiti anak-anak yatim, yang mereka juga mungkin anak-anak piatu, kalau kita menyebutnya piatu, yang tidak punya ibu, yang tidak punya orang tua. Di hari itu mungkin mereka merasa bersedih. Nah, kata Syekh Ahmad Thayyib dan Syekh Al-Azhar, membahagiakan ibu merupakan sebuah kebaikan, tapi menghindarkan menyakiti anak-anak yatim itu harus lebih didahulukan menurut ulama kelompok yang ketiga ini, yang tidak sampai mengharamkan, tapi mereka juga kurang setuju dalam perayaannya. Karena apa alasannya? Karena bagi kita dan bagi mereka, perayaan hari ibu itu ada di setiap saat. Hari ibu ada di setiap hari. Maka jadikanlah bakti dan khidmat kita kepada ibu bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari dan setiap saat.